Baik, kita bertemu lagi dalam pembahasan soal-soal UTBK Kimia. Sekarang kita bahas soal nomor 6. Jika diketahui masing-masing nilai tetapan kesetimbangan Ka untuk asam berikut, perhatikan datanya. Kita langsung ke pertanyaan, larutan berikut yang memiliki pH terendah adalah. Tentu soal mengenai pH larutan selalu didasarkan pada pemahaman larutan apa yang dibicarakan agar kita bisa memastikan rumus apa yang kita gunakan. Karena semua larutan yang bersifat asam selalu berlaku rumus pH sama dengan min log H plus, atau yang bersifat basa rumusnya pOH sama dengan min logaritma konsentrasi OH min. Yang berbeda adalah cara mencari konsentrasi H plus dan konsentrasi OH minnya. Ada beberapa kemungkinan rumus, misalnya konsentrasi H plus sama dengan A dikali N, kemudian konsentrasi H plus sama dengan alfa dikali N, lalu konsentrasi H plus sama dengan akar Ka dikali M, kemudian konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi, atau yang terakhir konsentrasi H plus sama dengan akar Kw per Kb kali molar hidrolisis. Jadi rumus ini masing-masing digunakan kalau kita buat secara berurutan. Rumus pertama H plus A kali M itu kalau larutannya asam kuat. Kemudian untuk asam lemah pilihannya rumus yang kedua atau yang ketiga. Lalu rumus keempat kalau yang terjadi buffer atau larutan penyangga. Kemudian rumus yang terakhir kalau terjadi hidrolisis. Jadi bagi yang belum hafal, ini dihafal dulu. Kalau ini sudah hafal untuk H+, maka untuk OH- tinggal ganti-ganti doang, nggak perlu dihafal lagi. Nah, ringkasnya, kalau soal untuk pH larutan, maka tadi kita harus memahami larutan apa yang dibicarakan sehingga rumus yang kita gunakan tepat. Kalau rumus 1, 2, 3 ini cenderung masih sederhana, sedangkan rumus keempat dan kelima harus diingat. Rumus keempat, rumus buffer itu digunakan pertama untuk campuran asam lemah atau basa lemah dengan garamnya, atau bisa juga reaksi asam dengan basa, tetapi syaratnya harus sisa yang lemah. Itu kalau menggunakan buffer. Kemudian rumus hidrolisis atau rumus yang terakhir ini kita gunakan untuk apa? Ini kita gunakan pertama untuk garam, kemudian yang kedua adalah untuk reaksi asam dengan basa jika sama-sama habis. Perlu juga diingat bahwa rumus buffer dan hidrolisis itu hanya terjadi kalau ada asam lemah dan basa lemah. Asam kuat dengan basa kuat tidak mungkin menghasilkan buffer dan hidrolisis. Dengan pemahaman ini, maka kalau kita lihat soal-soal yang dibicarakan ini, yang dibicarakan adalah garam. Maka tentu yang kita gunakan adalah rumus hidrolisis, tentu ditambah pemahaman mengenai hidrolisis garam, di mana sifat asam basanya ditentukan oleh yang kuatnya. Jadi perlu kita tahu bahwa masing-masing, pertama tadi ini semua adalah garam, kemudian yang kedua kita mesti tahu bahwa semua garam ini terbentuk dari asam.
lemah dan basa kuat. Ya kan? Asam lemah dan basa kuat. Hidrolisis atau garam, sifat asam basanya ditentukan oleh yang kuatnya. Jadi yang ini semua bersifat basa, sehingga rumusnya, rumus hidrolisis tadi, tapi yang kita cari OH-. OH- sama dengan apa? Sama dengan akar KW per Ka kali molar hidrolisis. Nah, karena diminta pH yang terendah, agar pH-nya rendah, maka pOH-nya harus bagaimana? pOH-nya harus besar. Ya, pOH-nya harus besar atau konsentrasi OH-nya harus rendah. Sedangkan hubungan OH- ini kan hubungan OH- dengan Ka kan? Hubungan OH- dengan Ka kita lihat jelas ini namanya berbanding terbalik. Itu artinya kalau kita cari OH- yang paling sedikit atau paling kecil, maka itu tentu adalah Ka yang paling besar. Maka kita cari yang mana Ka-nya paling besar, tentu adalah HNO2, maka garamnya adalah NaNO2. Secara ringkas lagi, tanpa harus menggunakan rumus ini, untuk mengerjakan ini karena diminta larutan dengan pH terendah, tentu sifat asamnya harus kuat. Sementara sifat asam ditentukan oleh H+, dan H+ itu adalah akar Ka kali N, maka bisa kita katakan bahwa sifat asam itu ditentukan atau berbanding lurus dengan Ka. Maka yang sifat asamnya paling kuat atau pH terendah adalah yang Ka-nya paling besar. Demikian untuk soal nomor 6.